yaitu tausiah dalam pembukaan ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Nanang Qasim. Sebelum beliau menyampaikan materi tausiah, kami bacakan kurikulum PT beliau supaya kita kenal gitu, dengan profil beliau. Nama Ustaz Nanang Qasim, SHI-MPD. Beliau lahir di Pati tanggal 4 Januari 1980. Kemudian alamat rumah beliau Tanjung Anom, RT 4, RW 3, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Pekerjaan sebagai pengajar, dai dan trainer. Kemudian status sudah menikah, 1 istri dan 4 anak. Kemudian pendidikan beliau terakhir di S2 Manajemen Pendidikan Islam Stain Kudus. Kemudian untuk organisasi, ini pernah menjadi Kepala SMPT Ihsan Mulia Pati, kemudian pengasuh PPTG Abu Bakar As-Siddiq Pati, kemudian beliau juga Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Al-Quran TP2G CPT Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian Sekretaris Rumah Quran Nusantara atau RQN Jawa Tengah. Moto hidup beliau Al-Iktimadu ala nafsi asasun najah. Percaya diri adalah kunci kesuksesan. Kemudian inspirasi menghafal Al-Quran beliau itu mulai menghafal Al-Quran tahun 2000 sampai 2001 di pesantren Darul Hikmah Bekasi. Beliau dapat 4 juz. Kemudian menghafal Al-Quran melalui program Muqayyam Al-Quran Nasional tahun 2011 sampai 2014 sampai beliau khatam 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Semoga menginspirasi kita semua. Demikian untuk kurikulum vitae beliau, luar biasa. Untuk selanjutnya kepada beliau Ustadz Nanang Qasim, waktu sepenuhnya kami serahkan untuk menyampaikan materi tausiah kesempatan terakhir ini buat kami. Kepada beliau Ustadz Nanang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله ومن تمسك بدعوته ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة أما بعد usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Ustaz Hakim, Ketua Yayasan, yang kami hormati segenap Ustaz dan Ustazah di semua lembaga pendidikan di bawah apa yayasannya, lupa saya Ustaz. Yatim Muslim. Ya, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu besar supaya kita bisa kembali menapaki kehidupan kita di dunia, menjalani tugas-tugas kita dan amanah kita sebagai seorang khalifah dan sebagai seorang abid, seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kenikmatan kepada kita bisa melalui hari-hari kita dengan penuh prestasi, dengan amal kebaikan, hingga akhirnya kita bisa mengakhiri kisah dalam kehidupan kita di dunia yang sebentar ini dengan kisah-kisah indah yang akan terus
dikenang oleh anak cucu kita, akan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi sesudah kita. Kita bisa meninggalkan ilmu-ilmu kita yang akan terus diamalkan oleh anak didik kita, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang akan terus ditiru oleh anak didik kita, insyaallah, hingga kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak prestasi yang semoga bisa menjadikan Allah ridho kepada kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang minal muflihin, orang-orang yang beruntung di akhirat nanti, insyaallah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi junjungan kita yang kita cintai. Insyaallah semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan beliau, satu majelis dengan beliau, bisa mencium tangan beliau, insyaallah dalam penuh kemuliaan, penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik asatidz wal ustadzat rahimakumullah. Ya, teringat satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat, Zaid al-Khair. Beliau bertanya, kaifa asbahta ya Zaid? Kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana kondisi engkau di pagi hari ini ya Zaid? Maka Zaid al-Khair ini menjawab, ya Rasulullah, asbahtu uhibbu al-khaira wa ahlahu. Asbahtu uhibbul khaira wa ahlahu wa man ya'mal bihi. Kata Zaid al-Khair, ya Rasulullah, saya memasuki pagi hari ini dalam kondisi mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentunya ini adalah satu kenikmatan Ustadz dan Ustadzat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita cinta terhadap kebaikan. Karena betapa kita berjibaku menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan hati kita yang secara fitrah memang Allah berikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi kebaikan sekaligus juga Allah berikan potensi keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa menundukkan hatinya, mengajak hatinya untuk senantiasa tunduk di dalam kebaikan. Mencintai kebaikan ini satu prestasi yang luar biasa. Maka Zaid al-Khair beliau mengatakan, saya menemui hari-hari saya dengan mencintai kebaikan. Ini harus tertanam terlebih dahulu Ustaz dan Ustazah. Jadi menjadi orang-orang yang senang dengan kebaikan. Kenapa? Dari sanalah nanti kemudian kita menapaki amal demi amal yang terus menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita akan menjadi manusia-manusia yang mempunyai prestasi dalam mengatur waktu kita, sehingga sehari itu habis untuk kebaikan. Ya, naudzubillah, ketika kita meninggalkan hari-hari itu dengan sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat. Ini menjadi kebiasaan para ulama asatidz rahimakumullah. Mereka begitu efektifnya membagi waktu. Efektifnya mereka mengisi hari-harinya dengan berbagai macam kebaikan. Maka kita dapati misalkan ada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini, saudara-saudara sekalian, beliau seorang ulama yang sampai pada zamannya dinobatkan sebagai satu-satunya mufti di Mekah. Ya. Jadi para ulama sepakat tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah.
Seorang ulama tabi'in yang bahkan seorang khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik itu bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau mengajak kedua anaknya untuk ikut berhalakoh dengan beliau. Ya. Seorang khalifah ikut halakoh dalam kondisi tidak ada keistimewaan, tidak ada pengistimewaan sama sekali. Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, di tempat ini, di Masjidil Haram maksudnya, di sini tidak ada lagi raja dan rakyat, tidak ada lagi yang mulia kecuali karena takwanya. Ya, maka kemudian beliau ikut melingkar bersama dengan halakohnya Atha bin Abi Rabah ini. Dan Ustazah, Atha bin Abi Rabah ini memulai kisahnya itu dari seorang budak, yang ya tampilan budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, apalagi hidungnya pesek. Tetapi dalam kondisi seperti itu Allah muliakan beliau dengan ilmunya, dengan ibadahnya. Salah satunya adalah beliau membagi waktunya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah satu bagian untuk melayani tuannya. Karena seorang budak, maka beliau harus berkhidmah untuk tuannya. Nah, jadi sepertiga beliau habiskan waktunya untuk melayani tuannya, sepertiga ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepertiganya untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmi. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah, ini luar biasanya di para ulama-ulama kita waktunya begitu efektif. Bahkan ketika tuannya ini melihat kesolehan, kesungguhan Atha bin Abi Rabah ini, pada akhirnya beliau dimerdekakan. Nah, setelah beliau dimerdekakan, maka beliau menjadikan Masjidil Haram sebagai rumahnya. Ya, selama kira-kira 20 tahun beliau menjadikan Masjidil Haram sebagai rumahnya. Ya, di situ beliau tidur, ya, di situ beliau belajar, di situ beliau beribadah. Ya, sampai akhirnya menjadi salah seorang ulama di zaman tabi'in, yang beliau mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Demikian juga kita dapati begitu efektifnya waktu dari kehidupan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal, yang kita ikuti madhabnya. Beliau membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk istirahat, kemudian sepertiga lagi untuk beribadah, dan sepertiga lagi untuk belajar atau menulis. Waktunya begitu efektif. Sehingga pernah didapati ada seseorang yang membersamai Imam Syafi'i rahimahullah selama 1 malam. Beliau tidak pernah di waktu sepertiga malam yang terakhir beliau tidak bangun, sampai kemudian muncul persepsi ini seorang ulama tapi malam harinya nggak qiyamul lail. Nah, setelah pagi ternyata apa yang disampaikan, kelihatannya beliau tidur, tetapi ternyata beliau sama sekali tidak tidur. Sehingga ketika subuh beliau nggak mengambil air wudhu lagi karena beliau belum batal. Jadi tubuhnya berbaring, tetapi dari situ beliau mendapatkan satu bab, ya, menyelesaikan satu bab di dalam kitabnya. Ya. Jadi beginilah Ustaz dan Ustazah, kita melihat kilasan-kilasan kehidupan seorang manusia yang aslinya mereka juga sama seperti kita. Ya, mereka sehari semalam hanya mempunyai 24 jam, sama persis dengan kita. Ya, mereka juga makan sebagaimana kita makan. Ya, mereka juga beraktivitas. Ya, mereka juga harus mencari nafkah. Ini sama, tetapi prestasi yang dimiliki oleh mereka sampai kemudian kehidupan mereka begitu indah, terus terkenang di sepanjang zaman ini karena telitinya mereka, gematinya beliau dengan waktu itu.
Ya, dengan waktu beliau manfaatkan sebaik-baiknya sampai sehari itu mereka menorehkan prestasi, menorehkan amal yang luar biasa. Ya, demikian pula kita Ustaz dan Ustazah tentunya kita akan bersama-sama fastabiqul khairat, ya. Kita akan diuji oleh Allah dengan waktu kita. Gek sama-sama 24 jam, tetapi ulama-ulama kita habis untuk ilmu, tetapi kita habis untuk untuk tidur Ustaz dan Ustazah, ya. Apalagi zamannya liburan kayak gini kan. Ini paling enak. Jadi yang biasanya habis subuh sudah berjuang, ya, yang rumahnya jauh habis subuh setengah 6 ruput berangkat ke sekolah. Nah, sekarang enggak, nyantai-nyantai kan. Ya, ya, walaupun kadang-kala boleh juga menikmati liburan, tetapi tentunya Ustaz dan Ustazah jangan sampai kemudian kita terlena dengan liburan sehingga kita tidak menorehkan prestasi, ya, yang biasanya waktu kita habis untuk belajar dan mengajar, pada akhirnya habis untuk sesuatu yang tidak menarik, yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus terkait dengan Al-Qur'an, ya. Aslinya sama-sama saja, ya. Aslinya sama saja kita dengan para ulama-ulama kita. Kesempatannya sama, ya, dengan kiai-kiai kita, dengan ustadz dan ustadzah juga sama, gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah kesungguhannya. Kita sama-sama manusia, aslinya bisa hafal juga dengan Al-Qur'an. Ini mana Ustadz Ali? Ustadz Ali rawuh ini. Ya. Oh, ada. Ya, sudah tambah atau belum Ustaz? Kemarin tak tunggu-tunggu ternyata nggak kelihatan. Diganti biar nggak juara lagi. Nambahnya aslinya sedikit Ustaz. Jangan banyak-banyak kalau hafal Quran. Nggak boleh melebihi 30 juz. Ya. Nggak usah terlalu bersemangat sampai yang dihafalkan 40 atau 50 juz, nggak perlu. Cukup 30 saja. Jadi Ustaz dan Ustazah terutama dengan Al-Quran ini penting. Kenapa? Karena yang menjadi syiar kita adalah yang sering kita nyanyikan, Allahu ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Kita sering mengatakan Al-Quran dusturuna, tapi betapa naifnya ketika nasyidnya Al-Quran dusturuna, tetapi yang teringat adalah turunya saja. Turunnya, turu dok maksudnya gitu. Ya, dengan Al-Quran lepas, ya. Mestinya kalau kita menjadikan semboyan Al-Quran sebagai dusturuna, maka Al-Quran harus menjadi perhatian yang serius bagi kita. Ini kemarin sempat muncul juga di-share oleh beberapa teman kita. Ada salah satu SIT yang begitu semangat memberikan apresiasi kepada anak didiknya, yang nilainya terbaik mendapat apresiasi, yang matematikanya terbaik mendapatkan apresiasi, tapi ternyata yang berprestasi di bidang Al-Quran kurang dilirik. Yang sudah khatam Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran, ternyata apresiasinya biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi yang prestasi akademik dinaikkan di atas panggung ketika akhir sana, tapi yang hafal Quran, yang akhlaknya baik, kemudian apresiasinya biasa-biasa saja. Maka tentunya ini menjadi satu bahan evaluasi kita bersama-sama Ustaz dan Ustazah. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai dusturuna, maka harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, termasuk mengapresiasi guru juga demikian.
Jadi tidak hanya dari sisi kedisiplinan, dari sisi yang lainnya, tetapi salah satu yang penting adalah bagaimana kita memberikan semangat kepada guru-guru kita yang terus bertahan bersama dengan Al-Qur'annya, yang senantiasa istiqomah terus menambah hafalan Qur'annya, ya walaupun sedikit, tetapi istiqomah terus tambah. Guru-guru kita yang istiqomah di dalam di dalam tilawahnya, ya mempunyai kekuatan bersama Al-Qur'an yang luar biasa, sehingga tilawahnya sehari bisa 2 juz, sehari bisa 3 juz, yang bagi kebanyakan orang Ustadz dan Ustadzah ini butuh perjuangan, karena biasanya nek wis ketemu Al-Qur'an rasanya napa Ustadz Ustadzah? Ya, sebelum megang Quran semangatnya luar biasa. Tilawah 1 halaman, oh masih luar biasa tegi gitu. Nanti ketika sudah 2 lembar, sudah 3 lembar, sudah mulai khusyuk, Ustaz. Sudah mulai khusyuk. Nah, ya, jadi belum 1 juz, sudah pindah ke alam lain. Sudah tidur ngantuk ya, angope bolak-balik ini. Jadi angope karo tadabure luwih akeh angope. Ini bawaannya ketika sudah bersama Al-Qur'an. Orang-orang yang model kayak gitu perlu diruqyah Ustaz Sarwokon. Oke. 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 Ya, padahal nek ndelok HP ngantuk ora Ustaz Ustaz. Oke, kita itu masalahnya di situ. Kalau bersama dengan Al-Qur'an cepat ngantuknya, tapi kalau pegang HP ya melek terus, betah ya. Kalau dengan Al-Qur'an 1 juz itu kan ringan aslinya, Ustaz dan Ustazah. Kalau tadi amanahnya dari ketua yayasan, sehari 1 juz itu aslinya wendinge ra karuan, Ustaz. Ya, bagi yang sudah lancar setengah juz itu paling 1 juz itu paling setengah jam. 30 menit lah ya. Kalau kita baca tartil. Ya, setengah juz itu setengah jam kira-kira. Ya, 1 juz itu setengah jam. Setengah jam kalau mau sekali sekali selesai, kita paling bisa lah ya, habis subuh gitu. Habis subuh kira-kira jam 5 kurang kan sekarang, jam 5 kurang 10 lah kira-kira. Nanti selesai kita jam 5.20 ya. Masih ada waktu untuk untuk bersih-bersih rumah gitu. Kalau mungkin ibu-ibu, ini ibu-ibu kan berjuang ini habis subuh. Bisa jadi startnya sebelum subuh juga, karena habis subuh harus berjibaku di dapur, kemudian harus ngurusi anak, mandiin anak dan sebagainya, nyiapin sarapan dan sebagainya. Bisalah setengah jam itu kita bagi-bagi. Ya, kalau mau dibagi 5, ya kayak gampang wae, setelah atau sebelum sholat wajib kita hanya butuh berapa? 30 menit berarti sekitar tidak ada 5 menit lah ya. 6 menit, 6 menit. Ya, sekitar 6 menit lah ya. 6 menit itu ada. 6 menit setiap selesai atau sebelum sholat. Itu kan wenteng. Kalau mau pakai lembaran, ya, maka setiap sebelum atau sesudah sholat, maka kita cukup 2 lembar. Ya, 2 lembar. Itu kan enteng. 2 lembar itu cepet. Ya, jenengan balesi atau komentari status teman, ya. Itu enggak terasa itu, Ustaz. Ya, jadi wenteng banget 2 lembar itu. Dan itu tidak akan menyita waktu kita. Ya. Saya sering memberikan tips, misalkan gini, kita ambil saja misalkan 5 atau 10 menit untuk Al-Qur'an kita. Ya, bagi yang menghafalkan Al-Qur'an misalkan kita pulangnya kita harusnya jam 2 misalkan jam 14.00, yuk kita undur 10 menit misal. Jam 14 10 menit. Saya kira itu tidak akan banyak berpengaruh. Enggak akan kemudian nanti diharap-harap istrinya, diharap-harap suaminya. Oh, ini sudah 10 menit gitu ya. Enggak kelihatan, enggak pulang gitu. Saya kira enggak sampai segitunya lah. Tapi kalau 10 menit itu istiqomah kita pakai untuk misalkan murojaah atau ziyadah hafalan, itu kita bisa mendapatkan 1 baris atau 2 baris.
Istiqomah yang penting. Jadi untuk bisa bersama dengan Al-Quran, untuk hafal Al-Quran, ya tidak selamanya kita harus kemudian uzlah, menyendiri dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana kita menapaki kehidupan sebagaimana para ulama menapaki kehidupan mereka dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sehingga kehidupannya produktif. Ya, mereka masih tetap bisa beraktivitas, bisa mengurus keluarga, bisa bekerja, mencari nafkah, bisa ngajar, ya, bisa belajar, bisa beribadah. Ya, jadi semuanya luar biasa dan utadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an harus menjadi perhatian serius bagi kita karena dari situlah kemudian kuncinya, cluenya, kesimpulannya adalah keberkahan. Dari Al-Quran itu memunculkan keberkahan. Termasuk di sana keberkahan waktu. Ustaz dan Ustazah. Ahlul Quran nanti akan mempunyai keberkahan waktu sebagaimana para ulama tadi. Sehingga ada banyak di antara para ulama yang kemudian bisa hatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Kalau Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, beliau menyampaikan kisah-kisah para ulama dalam menghatamkan Al-Quran itu. Beliau mulai dari ada yang sebagian menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 bulan. Itu yang paling lama yang beliau kisahkan. 2 bulan sekali hatam Al-Quran. Artinya sehari setengah juz. Ini karena kesibukan mereka. Bukan karena malesnya, bukan, tetapi kesibukan yang mereka lakukan dalam rangka khidmah untuk umat ini. Maka di dalam setelah beliau kisahkan semuanya, beliau menyimpulkannya cepat lambatnya hatam Al-Quran itu tergantung kepada kewajiban-kewajiban kita. Bagi orang yang kewajibannya khidmah, kewajibannya untuk belajar, untuk mengajar itu banyak, maka jangan sampai kurang dari batas minimalnya tadi, yaitu 2 bulan sekali harus hatam. Normalnya Ustaz dan Ustazah, ya sebulan sekali hatam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau sampaikan, ya Abdullah, hatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Nah, normal. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 20 hari, ada yang 10 hari, ada yang sepekan sekali, ada yang 5 hari sekali, 4 hari, 3 hari, ada yang sehari sekali hatam Al-Quran. Bahkan ada yang siang hari hatam sekali, ada yang malam hari hatam sekali. Bahkan ada yang sehari bisa hatam 4 kali. Yang paling banyak beliau sampaikan ada menghatamkan Al-Quran sehari semalam hatam 8 kali. Ini bukan pengangguran loh, ini 8 kali hatam Al-Quran sehari semalam itu seorang qadhi, seorang hakim. Jadi seorang hakim. Jadi bukan pengangguran, bukan. Jadi Ustaz Ali kalau hatam ketika mukhayyam Al-Quran biasa, Ustaz. Tapi kalau kemudian ini kita bawa di rumah, ya termasuk ini desain SBQ, tidak harus kemudian ngumpul semuanya di sekolah. Ya di rumah sendiri-sendiri nggak apa-apa. Karena memang aslinya kita ingin Al-Quran itu menjadi prioritas kita di balik kesibukan kita. Ya. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan Al-Quran tanpa harus merubah diri kita menjadi malaikat, Ustaz dan Ustazah. Kita tetap manusia. Kita punya keluarga, kita punya kerjaan, kita punya ngantuk, kita punya waktu tidur dan sebagainya. Tetapi Al-Quran tetap menjadi prioritas kita. Sehingga tidak tidur sebelum selesai tugas-tugasnya bersama Al-Quran. Nah, inilah yang diinginkan sebagai Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina tadi, qarin, ya. Jadi seorang sahabat, ya. Al-Qur'an menjadi sahabat artinya kemudian Al-Qur'an ini muncul di dalam kehidupan real kita, kehidupan nyata kita. Nah, itu yang nanti menjadi
luar biasa, Ustaz dan Ustazah, dengan kesibukan kita yang banyak, amanah kita yang banyak, tetapi Al-Quran masih tetap di dalam hati kita, tidak pernah tidak pernah berpindah tempat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diinginkan itu yang muncul dalam kehidupan Rasulullah, muncul dalam kehidupan para sahabat, muncul ke dalam kehidupan para ulama-ulama kita. Termasuk Ustaz dan Ustazah rahimakumullah, Al-Quran kemudian menjadi spirit di dalam kehidupan kita. Nah, jadi tahapannya setelah tilawah, kemudian tadabbur, ya, tilawah kemudian tadabbur. Kita ingin agar Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi kita. Al-Quran menjadi penuntun kita. Ya. Al-Quran menjadi sumber inspirasi di dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kita berjamaah di sekolah ini. Bagaimana Al-Quran menjadikan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita, beramal jama'i. Nah, kita ini kan hidup bareng-bareng, kita satu tim, Ustadz dan Ustadzah. Entah itu di Azharo 1, di Azharo 2 dan sebagainya, ya semuanya adalah satu tim yang saling menguatkan antara satu yang lainnya, bahkan bisa jadi menjadi cerminan bagi yang lainnya. Masyarakat ketika melihat guru di Azharo 1, maka terbayang begitulah kira-kira di Azharo 2 dan yang lainnya. Jadi ini profil guru kita adalah cerminan bagi guru-guru yang lain, menjadi satu gambaran untuk branding lembaga kita. Jadi melihat Ustadz dan Ustadzah di Az-Zahra itu kebayang, begitulah kira-kira anak saya nanti akan dididik ya seperti itu. Maka Ustadz dan Ustadzah, kita harus menguatkan diri kita menjadi satu tim yang kokoh, yang tentunya itu semuanya akan termotivasi dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Maka bagaimana kemudian ini terutama memulai tahun pelajaran baru, kita membuat satu tim yang kuat. Dan ini menjadi perhatian besar dalam Al-Quran, Ustaz dan Ustazah. Bahkan kalau kita melihat surat Al-Hujurat, Al-Hujurat itu banyak mengisahkan tentang hidup dalam kehidupan sosial. Jadi kalau kita mau mencari surat yang bisa menjadikan diri kita paham bagaimana hidup bermasyarakat, ya cukup kita melihat membuka surat Al-Hujurat. Yang indah, Ustaz dan Ustazah, Allah Subhanahu Wa Taala memulai surat Al-Hujurat itu dengan dua ayat yang sangat menggetarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Di ayat yang pertama Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang luar biasa. Jadi setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan kesayangan Allah kepada hambanya. Panggilan spesial. Jadi beda dengan ya ayyuhan nasu, beda dengan ya bani adama, beda dengan ya ayyuhal insan dan sebagainya. Jadi ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini harus menjadi perhatian. Hikmah yang kedua, setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka ada perintah atau ada larangan yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya, begitulah para ulama tafsir menjelaskan kepada kita. Maka apalagi spesial Al-Hujurat ini di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi.
Nggak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi jadikan Allah sebagai tujuan utama, jadikan Rasul sebagai panutan utama. Kemudian dilanjutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, itu enggak cukup. Kemudian Allah tekankan lagi wattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini. Betapa pentingnya kaidah-kaidah bermasyarakat itu harus kita pegang benar-benar. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau tinggikan suaramu melebihi Rasulullah, melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sopan santun kepada pemimpin, pada imam. Jadi Allah membingkai surat Al-Hujurat itu dengan sedemikian indahnya. Landasannya adalah landasan iman, landasan taat kepada Allah, landasan hormat taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ustaz dan Ustazah, pesannya adalah kita akan mampu hidup bermasyarakat dengan baik ketika landasan iman kita itu baik. Tim di Az-Zahra ini akan mampu menunjukkan persatuan, menunjukkan satu tim yang baik ketika setiap kita memastikan imannya dalam kondisi sehat. Hatinya dipenuhi dengan ketakwaan. Maka nanti kalau semuanya ukurannya Allah Subhanahu wa taala nanti akan jadi indah, Ustaz dan Ustazah. Karena ukurannya amal, ukurannya ridho Allah, nanti setiap orang akan berebut untuk apa? Mencari kebaikan. Ya kan? Fastabiqul khairat. Jadi tidak perlu mencari muka di hadapan pemimpin. Ya. Tidak perlu mencari muka di hadapan kepala sekolah. Artinya kalau ada kepala sekolah kerjanya bagus itu. Kalau nggak dilihat kepala sekolah ya saenake dhewe. Kalau diawasi ya datangnya tepat waktu, kalau nggak diawasi datangnya seenaknya sendiri. Ya, nanti kalau kita landasannya iman, landasannya takwa, nanti kita nggak akan muncul orang-orang seperti itu. Jadi integritas, kedisiplinan itu muncul dari dalam diri. Kan kemarin saya barusan ketemu dengan satu ayat yang luar biasa. Salah satunya adalah kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ustaz dan Ustazah, ini soal integritas misalkan. Bagaimana kejujuran itu harus ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita. Setiap orang, setiap guru, setiap karyawan. Nabi Sulaiman ketika suratnya sudah diterima oleh Ratu Balqis, kemudian Nabi Sulaiman meminta agar Ratu Balqis masuk Islam. Maka kemudian apa yang dilakukan Balqis adalah dia mengirim utusan untuk memberikan upeti, ya mau disuap lah kira-kira kayak gitu, ya diberikan harta yang banyak. Maka jawabannya Nabi Sulaiman apa? Atumiddunani bimal. Ya Balqis, utusan, ya kalau kemudian kamu hanya memberikan saya dengan harta yang kayak gitu, itu ecek-ecek katanya. Apakah engkau akan mengubah misi saya, akan menggoyahkan prinsip saya dalam berdakwah hanya dengan harta itu? Kata beliau, fama atani Allahu
khairum mimma atakum. Yang diberikan oleh Allah kepada saya itu lebih baik daripada apa yang kamu berikan. Ini Masya Allah. Coba kalau setiap pemimpin muncul rasa ini, apa yang diberikan Allah itu lebih berharga, lebih mulia daripada apa yang kamu berikan. Nanti nggak akan ada masalah, nggak ada yang menerima yang bukan haknya. Ya, tidak akan mengambil orang sesuatu yang itu bukan haknya. Kenapa? Allah lebih indah. Pemberian Allah itu lebih indah daripada apa yang diberikan oleh manusia. Ini juga kita temukan. Kalau kita buka surat Al-Kahfi, kisahnya Kisahnya astagfirullahaladzim. Dzulqarnain, kisahnya Dzulqarnain. Dzulqarnain ketika diminta oleh masyarakat untuk membikinkan benteng yang tinggi yang bisa menyelamatkan dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj, maka kemudian masyarakat memberikan kompensasinya. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Nah, kemudian beliau jawab, qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang diberikan oleh Allah kepada saya itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan, apa yang kamu sumbangkan, apa yang kamu persembahkan untuk saya. Maka cukup fa'inuni biquwatin. Cukup, ayo kita bareng-bareng, ayo bantu saya untuk mencapai cita-cita kita bersama-sama. Nggak perlu ada yang lain. Jadi inilah kehidupan manusia mulia itu begitu indahnya mereka. Keyakinannya apa? Keyakinannya kepada Allah mendominasi di dalam hatinya. Landasan keimanan, landasan ketakwaan itu begitu kuat sehingga menjadikan mereka orang-orang yang punya integritas yang tinggi, yang tidak goyah dengan yang lainnya. Demikian juga dalam rangka untuk menjalin persaudaraan, kekompakan di dalam satu tim, itu juga tetap dimulai dengan keimanan kepada Allah, rasa hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kita ditunjukkan bagaimana persaudaraan itu, kerja tim itu akan muncul ketika setiap kita mempunyai rasa ukhuwah yang tinggi kepada saudaranya. Sampai kemudian tingkatan tertinggi dari sebuah persaudaraan adalah al-ithar, mendahulukan orang lain, mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di surat Al-Hasyr Allah menggambarkan bagaimana persaudaraan sahabat Muhajirin dan Ansar, sahabat Ansar yang membuka rumahnya lebar-lebar dalam rangka untuk memberikan servis terbaik, sambutan terbaik untuk saudaranya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Begitu senangnya mereka terhadap tamunya itu. Jadi senang ketemu dengan saudaranya. Jadi ketemu dengan temannya, setiap pagi ketemu dengan rekan-rekannya, itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sesuatu yang diberikan itu diberikan dengan begitu ikhlasnya. Jadi tidak lagi menginginkan sesuatu yang itu sudah dipersembahkan untuk saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, walaupun aslinya mereka itu butuh,
tetapi demi saudaranya kemudian dia diikhlaskan. Dia lebih senang kalau saudaranya itu gembira. Ya, tidak egois, hanya untuk dirinya sendiri. Ini pula yang terjadi Ustaz dan Ustazah dalam kehidupan seorang sahabat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kemuliaan apa itu? Rumahnya ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka begitu banyaknya yang nawari untuk Rasulullah menginap di rumahnya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan biarlah unta ini yang menentukan. Untanya Rasulullah dilepaskan, dimanapun unta itu berhenti, maka beliau akan tinggal di sana, dan takdir Allah kemudian menetapkan unta itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub mempunyai rumah 2 lantai, Ustaz dan Ustazah. Ada lantai 1, lantai 2. Kemudian beliau mempersilahkan Rasulullah untuk tinggal di lantai 2. Ya Rasulullah, monggo panjenengan ada di lantai 2. Tapi Rasulullah mengatakan, enggak, ya Abu Ayyub, saya di bawah saja. Silakan kamu dan keluargamu di atas. Apa yang terjadi Ustaz dan Ustazah? Karena Rasulullah betul-betul nggak mau di atas, terpaksa Abu Ayyub di atas akhirnya. Dan yang terjadi semalaman Abu Ayyub dan istrinya nggak bisa tidur. Kenapa? Beliau merasa bagaimana mungkin saya ada di atas sedangkan di bawah ini ada manusia yang mulia, seorang Rasulullah, yang kalau saya bergerak nanti bisa jadi ada debu-debu yang rontok dari lantai rumahku. Kemudian debu-debu itu mengenai Rasulullah. Semalaman beliau nggak bisa tidur karena kondisi itu, sampai pagi harinya kemudian beliau menemui Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, saya persilahkan jenengan yang di atas, saya betul-betul nggak bisa tidur ya Rasulullah. Kata Rasulullah lagi, hai Abu Ayyub, saya di bawah saja. Kenapa? Karena banyak tamu yang datang ke tempat saya. Nanti kalau saya di atas nggak enak, biar saya di bawah saja. Akhirnya malam yang kedua, Ustaz dan Ustazah, kebetulan turun hujan. Dan rumahnya Abu Ayyub netes, bocor gitu. Bocor, ada tetesan-tetesan air yang netes. Dan ini kalau dibiarkan, tetesan air ini nanti akan merembes sampai ke lantai dasar. Maka yang terjadi, Abu Ayyub kemudian mengambil selimutnya, beliau tidur di bawah tetesan air itu, demi agar tidak netes kepada Rasulullah. Semalaman dilakukan. Masya Allah. Sampai kemudian pagi harinya beliau ceritakan itu, saya nggak mau ya Rasulullah, engkau kemudian kena tetesan air sehingga engkau nggak bisa tidur, maka saya memberikan diri saya, biarlah saya yang kedinginan, demi agar engkau tidak kena tetesan air itu. Hari ketiga akhirnya kemudian Rasulullah berkenan untuk tidur di lantai atas, baru kemudian Abu Ayyub dan keluarganya di lantai bawah. Inilah Ustaz dan Ustazah menariknya. Ketika dilandasi dengan keimanan, ketika kita bekerja, kita bekerja di Az-Zahra, membentuk tim bareng-bareng, dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketakwaan, insya Allah yang terjadi adalah seperti ini, keindahan demi keindahan yang muncul dalam persaudaraan. Demikian juga kita ingat kisahnya Ikrimah bin Abu Jahal, salah seorang sahabat yang beliau adalah anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal, tetapi mengakhiri kehidupannya di perang Uhud dengan begitu indahnya. Satu Ustazah, ingat kan kisah 3 orang yang hampir meninggal dunia kemudian diberikan air oleh teman-temannya itu. Ada 3 orang yang hampir syahid, beliau kehausan, kemudian diberikan air minum. Ketika mau minum, ternyata saudaranya yang di sebelahnya bilang, saya kehausan, saya haus, kasih air minum.
maka orang ini nggak mau minum, tapi berikan kepada saudaraku yang kehausan itu. Sampai yang orang kedua, begitu mau minum ternyata mendengar rintihan saudaranya yang lain. Saya nggak usah minum, berikan kepada saudaraku. Sampai ke orang yang ketiga ternyata sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Mau diberikan kepada orang yang kedua ternyata meninggal dunia juga. Yang ke satu juga meninggal dunia. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Masya Allah. Ini persaudaraan Ustaz dan Ustazah. Ini tim yang luar biasa. Yang mereka bermodalkan iman, mereka modal takwa, mereka bermodalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang diinspirasi dengan Al-Quran, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang begitu indah. Kehidupan sosialnya begitu indah. Ketika ada masalah, ya kita lihat, kita rujuk dari Al-Hujurat. Ada apa? Ada namanya tabayun, mencari penjelasan, menjauhkan diri dari sikap su'udzon, dan sebagainya. Maka kalau kita landasi kehidupan kita dengan Al-Quran, maka kita akan merasakan kehidupan yang indah, kehidupan berjamaah yang begitu asyik, bersama-sama kita membesarkan lembaga kita, bersama-sama kita menjadi orang-orang yang menorehkan kisah-kisah heroik di dalam kehidupan, sehingga akan dikenang oleh generasi sesudah kita, menjadi inspirasi, menjadi uswatun hasanah, menjadi qudwah di dalam kehidupan kita. Insya Allah akan terus terkenang, mewariskan kebudayaan yang tinggi, insya Allah. Ustaz dan Ustazah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikannya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Nanang atas tausiah kita pada kesempatan pagi hari ini. Masya Allah luar biasa untuk motivasi dengan Al-Quran, kemudian integritas, kemudian tim, kepedulian dengan yang lain. Semoga dengan ruh Al-Quran ini mampu kita hidupkan di setiap aktivitas kehidupan kita, termasuk SPG ini memang daring, sehingga tadi sampai Ustaz Nanang betul menghidupkan dari rumah masing-masing untuk bersama Al-Quran seperti itu. Baik Ustaz Nanang, terima kasih. Terima kasih atas tausiahnya. Ini mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya. Barakallah atas tausiah dan juga motivasinya kepada kita semuanya, khususnya di Azhar Sragen, di bawah Yayasan LGM Al-Falah Sragen. Baik, untuk selanjutnya, season berikutnya setelah tausiah, yaitu informasi terkait dengan SPP ke-6, saudara sekalian, yang akan disampaikan oleh Ustazah Destri. Monggo kepada Ustazah Destri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, matur nuwun Ustaz Nanang. Oke. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Destri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah ya, siraman ruhiyah yang luar biasa untuk mengawali SPG kita kali ini. Informasi yang ingin saya sampaikan mungkin sudah di-share yang terkait dengan target SPG. Nanti bisa kita laksanakan sampai besok Ahad pagi, jam 7 kita penutupan. Ya. Adapun targetnya adalah sholat duha minimal 6 rakaat. Kemudian qiyamul lail minimal 4 rakaat. Kalau bisa dimaksimalkan 8 rakaat, alhamdulillah. Itu ya. Oh juga sekali ya. Terus sholat witirnya 3 rakaat. Kemudian untuk Ustadz, sholat jamaah di masjid 5 kali. Sholat jamaah untuk Ustadzah 2 kali minimal. Tilawah Al-Quran minimal 4 juz. Taujih dari Ustadz Nanang, Masya Allah, nanti bisa dimaksimalkan Ustadz-Ustadzah.
Jadi bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mencapai target yang lebih baik gitu. Kalau kemarin di Mukhoyam Quran itu kita targetnya 3 hari itu 30 juz. Target tilawahnya 30 juz, kita masih ya alhamdulillah ya masih diberi kemudahan dengan target yang sedikit, tetapi minta tolong untuk tidak diambil ini aku minimal aja 4 rakaat gitu. Betul ya, nek bisa lebih baik gitu ya. 5 juz, 6 juz silakan dimaksimalkan. Kemudian al-maksurat sugro ya. Sugro pagi petang itu diusahakan tidak hanya dibaca satu kali. Biasanya kalau di situ ada misalnya 10 kali dibacanya 1 kali. Kemudian al-ikhlas misal 3 kali dibaca 1 kali juga. Nah itu kalau bisa dimaksimalkan. Al-ikhlasnya 3 kali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali misal gitu. Itu bisa dibaca semua walaupun al-maksurat sugro. Terus sedekah subuh 2 kali, jadi pagi ini dan besok Ahad, insya Allah semangat kita untuk turut membantu meringankan penderitaan rakyat di Palestina. Nanti sedekah subuh ini bisa dikumpulkan di PJ BPI masing-masing instansi. Nanti kemudian akan disalurkan ke BPI ya, agar BPI nanti bisa menyalurkan ke Palestina. Insya Allah itu. Monggo bisa dimaksimalkan juga sedekah subuhnya ya. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki barokah, kita bisa menyisihkan sebagian dari apa yang kita dapatkan untuk kepedulian kita terhadap Palestina gitu. Ada satu taujih dari Ustadz Abdul Aziz Abdurrauf LC Al-Hafidh yang ingin saya sampaikan sedikit tentang kita adalah dai sebelum yang lain. Ya, ini kita adalah seorang dai sebelum yang lainnya. Kita adalah seorang dai sebelum kita menjadi ustadz-ustadzah. Maka taujih dari Ustadz Abdul Aziz adalah jika dai jauh dari Al-Quran, ia akan kehilangan visi, barokah kehidupan dan keteladanan untuk umat. Maka fastabiqul khairat, mari kita menikmati jamuan yang dihidangkan oleh Allah untuk kita orang-orang pilihannya, para ahlul Quran insya Allah. Allahumma amin. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi informasi dari panitia ya, sekalian terkait dengan target mutabaah selama sehari bersama Quran, Sabtu pagi hari ini sampai Ahad pagi insya Allah. Oke, kami sekalian sebelum kami tutup, untuk hari Ahad nanti penutupannya daring kembali gitu, online Zoom meeting. Linknya masih sama, jadi nanti monggo besok baru saja mulai jam 6 pagi sampai jam 7 nanti penutupan. Dan insya Allah akan juga disiapkan nanti peserta terbaik setiap unit itu satu door prize atau dia diumumkan di pengumuman besok pagi insya Allah. Saya kira itu demikian rangkaian acara dari pembukaan awal tadi sampai kesempatan hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, waktu, kemudian mungkin paket data yang harus terkurangi dengan Zoom ataupun WiFi dan sebagainya, semoga ini kelak di akhirat menjadi asar, menjadi saksi kita semuanya bahwa kita melakukan kebaikan-kebaikan di antaranya adalah dalam rangka menumbuhkan kecintaan kita bersama Al-Quran. Baik, kepada Ustaz sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu demikian untuk acara yang terakhir di penutup. Mari kita tutup pembukaan SPG ke-6 Yayasan LPI Malfala Sragen ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pemirsa, mari kita sungguh-sungguh mencapai target amal tadi. Kita maksimalkan sudah SPG ini tidak setiap bulan, tetapi di setiap pekan
ada pekan kelima ini kita lakukan dalam rangka untuk menjaga ruh kita, menjaga kecintaan kita, interaksi kita dengan Al-Quran supaya lebih maksimal, lebih sering untuk gemar senang membaca Al-Quran. Dan untuk SPG ini tidak ada hafalan. Jadi monggo kita maksimalkan tilawahnya saudara, minimal 4 juz dan juga ibadah yang lain. Demikian saya kira untuk pembukaan pagi hari ini dari saya. Apabila selama membawakan acara kesempatan hari ini ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian video Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Monggo melanjutkan. Bismillah ibadah hari ini dan sampai sesuai seterusnya. Terus izin